Oke, silakan. Kita mulai saja ya. Yang mau presentasi siapa? Lutfi, Pak. Ya, silakan. Oh, berarti dari saya ya, itunya ya, PPT-nya ya. Terlihat PPT-nya? Apakah terlihat jelas ya PPT-nya? Oke, silakan Mbak Lutfi. Yang presentasi siapa? Bisa dimulai? PPT-nya Pak belum ada. Mulai, Pak. Oke, silakan bisa dimulai. Sudah terlihat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelompok kami akan membahas tentang pengaruh ekonomi global terhadap permintaan dan penawaran barang yang beranggotakan Abigail Chelsea, Anissa Nuraihan, dan saya Lutfi. Pengertian ekonomi global. Pengertian ekonomi global yaitu sebuah proses kegiatan aktivitas perekonomian dan perdagangan di mana ada banyak negara di dunia yang menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keterusan penghapusan seluruh dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Dalam aktivitasnya ada beberapa. Yang pertama yaitu yang kedua globalisasi pembiayaan, yaitu untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja, yaitu globalisasi yang mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai tingkatannya.
Kemudian globalisasi jaringan informasi. Dapat dilihat pada masyarakat suatu negara di mana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi. Kemudian yang terakhir, globalisasi perdagangan, yaitu globalisasi yang terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan non-tarif, sehingga kegiatan menjadi makin ketat, cepat, dan fair. Oke, silakan lanjut. Ini udah jaringan ya. Kemudian ada pengaruh ekonomi global terhadap permintaan dan penawaran. Iya, Pak. Yang pertama, pengaruh ekonomi terhadap permintaan, yaitu kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, semakin banyak barang dan jasa alternatif. Yang ketiga, barang alternatif pengganti atau biasa disebut barang substitusi makin banyak. Makin banyak jumlahnya dengan adanya kemajuan teknologi. Yang terakhir, pendapatan masyarakat. Kemudian, pengaruh ekonomi terhadap penawaran. Yang pertama, biaya produksi turun dan peningkatan hasil produksi. Yang kedua, mesin-mesin modern menghasilkan barang dengan lebih cepat. Selain itu, hasil produksi juga meningkat sehingga biaya produksi menurun. Yang ketiga, distribusi menjadi lebih cepat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Anissa. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Kedengeran nggak? Dengaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan terdiri dari yang pertama harga barang dan jasa, yang kedua pendapatan, yang ketiga selera konsumen, yang keempat intensitas kebutuhan, yang kelima jumlah penduduk, keenam harga barang substitusi, keenam harga barang komplementer, ketujuh promosi, dan yang terakhir adalah estimasi harga di masa depan. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran jadi buruk, dan yang terakhir adalah sektor keuangan semakin tidak stabil. Adapun cara untuk mengatasi ekonomi yang kadang tidak stabil. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang kedua, memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Kemudian, menunda pembelian barang-barang mewah, terutama melalui sistem kredit, karena harganya akan mahal. Dan yang terakhir yaitu pemerintah perlu lebih bijak menetapkan UMR pada setiap warganya dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakatnya, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Kemudian kondisi perekonomian dunia saat ini, yaitu saat pandemi COVID-19. Dampak kerugian global. Dalam perhitungan ADB, dampak global akibat virus corona ini akan berkisar 77 miliar US dollar hingga 347 miliar US dollar. Angka tersebut setara dengan 0,1% hingga 0,4% PDB global. Kemudian dampak bagi manusia. WHO menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit. Kesimpulannya, ekonomi global merupakan sebuah proses kegiatan aktivitas perekonomian dan perdagangan di mana ada banyak negara di dunia yang menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Adanya globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Oke, sebentar saya. Udah, Pak. Oke, ya, terima kasih ya. Membahas tentang pengaruh ekonomi global terhadap permintaan dan penawaran barang. Ya, memang ya, kalau kita kaitkan dengan masalah pandemik ini akan berpengaruh sekali terhadap permintaan dan penawaran barang. Di sini kelompok menyajikan pengaruh-pengaruhnya terhadap produk. Sorry ya, jaringannya agak lemot ini sini. Jadi mati-mati terus ini. Oke, tadi kita ngebahas tentang dampak ekonomi global ya terhadap permintaan dan penawaran ya. Oke, saya share dulu sedikit, saya bahas ya. Jadi kita review sedikit yang sudah disajikan kelompok. Di sini pengaruhnya terhadap globalisasi produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Ya, produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, perdagangan. Saya mau fokus ke globalisasi jaringan informasi. Yang mau saya tanyakan, menurut kalian ini, kelompok ngaji, jaringan informasi saat pandemik ini bagaimana? Permintaannya tinggi atau rendah? Ada yang bisa ini? Coba menjawab. Di masa saat pandemik seperti ini, tinggi. Tinggi ya. Buktinya apa? Kita semua kacau ya jaringannya ya. Jaringan informasi saat sekarang seperti ini sangat penting ya. Semua sekarang serba online. Kuota sekarang semakin banyak ya. Promosi semakin banyak, artinya secara ekonomi Iya, Pak. aktivitas untuk jaringan informasi ini akan semakin tinggi ya. Tetapi ada yang melemahkan ya. Melemahkannya apa secara ekonominya? Secara bisnis, si pelaku bisnis dia akan untung, dia bisa jualan kuota lebih banyak ya. Karena permintaan semakin banyak. Tetapi yang melemahkan itu adalah si pemakainya sendiri, si konsumen. Kenapa? Karena dia harus menyiapkan segala sesuatunya dengan serba online. Ya contohnya kalian sendiri ya, kuliah online, otomatis permintaan terhadap kuota semakin besar, jadi pengeluarannya akan semakin besar. Oke, ini sangat mempengaruhi. Oke, ini jadi bisa 5 faktor ini bisa masuk ya ke dalam faktor ekonomi global.
Oke, saya lanjut ya. Oke, ini kembali lagi yang tadi ya. Tadi dampaknya secara global, jaringan informasi dan perdagangan. Nah, ini tenaga kerja. Oke. Saya lanjut terhadap permintaan dan penawaran. Ini yang paling pokok di pembahasan kita. Apa sih pengaruhnya ya terhadap permintaan dan penawaran nih? Halo? Halo kelas, masih di sana? Masih, Ya, Pak. Oke, ya. Saya sedikit lagi yang dibahas tentang ini. Pengaruh ekonomi terhadap permintaan. Di sini ada pengaruh dampak ekonomi terhadap permintaan. Ya. Kapan terjadinya suatu permintaan? Pada saat kita butuh ya. Pada saat kita butuh, ini kata poin yang pertama, pada saat kita memenuhi kebutuhan. Kemudian pada saat stok barang kita sudah mulai menipis. Ini artinya pada saat persediaan kita sudah semakin berkurang. Ya. Kemudian ada pendapatan masyarakat yang meningkat. Nah, ini bisa terjadi nih pada saat masyarakat meningkat. Ya. Kenapa? Artinya kemampuan seseorang bisa dinilai dari secara ekonomis. Kalau orang yang gajinya 3 juta sama gajinya 7 juta, pasti permintaan barang itu akan lebih tinggi yang 7 juta. Ya, itu sudah pasti. Kenapa? Karena dengan uang yang 7 juta, dia bisa melakukan pembelian apa saja. Jadi, batasannya berbeda. Oke. Kemudian, ini pengaruh ekonomi terhadap penawaran. Ini sudah pasti dengan hasil produksi. Ya. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi permintaan. Sini harga barang dan jasa. Kemudian pendapatan selera konsumen, jumlah penduduk, harga barang substitusi, promosi, estimasi. Coba di sini, apa bedanya harga barang substitusi dengan harga barang komplementer? Bisa nggak dijelaskan sedikit? Apa sih bedanya barang substitusi dan komplementer? Kita kan belajar ekonomi nih. Ada yang bisa menjawab nggak? Apa sih bedanya? Apa, Pak? Perbedaan harga barang substitusi dengan harga barang komplementer. Kira-kira ada yang bisa ngasih penjelasan nggak ya? Kan tadi dipaparkan di sini ada barang substitusi dan barang komplementer ya. Coba Abigail, apa bedanya harga barang substitusi dan komplementer? Nih, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang substitusi dan komplementer. Apa sih bedanya? Kalau barang komplementer itu merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Jadi ada keterkaitan, contohnya kayak gula. Ya. Gimana ya, Pak? Ya, betul. Contohnya gula adalah barang komplementer. Apa, Pak? Gimana? Ya, betul. Udah dilanjut. Misalnya gula adalah
barang komplementer dari kopi. Nah, jika penjualan kopi naik, maka penjualan gula bisa diasosiasikan juga mengalami peningkatan. Kalau substitusi, Kalau barang substitusi itu merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang saling menggantikan fungsinya dengan sempurna. Pas kebutuhan manusia yang saling menggantikan fungsinya dengan sempurna. Contohnya, nasi dengan roti. Ya, oke ya, betul ya. Ya, jadi ini agak beda sedikit ya. Kalau substitusi itu barang pengganti. Kalau saya nggak punya mobil, saya mau pergi ke kampus, saya bisa naik motor. Contoh simpelnya seperti itu. Kalau komplementer, dia pelengkap. Ya, contohnya seperti tadi ya. Contohnya masalah bahan pokok. Kalau di rumah kita nggak ada gula, terus nggak ada apapun itu yang manis gitu ya, kita bisa ganti dengan gula merah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada barang pelengkap, ya, betul itu pelengkap. Oke, jadi faktor mempengaruhi permintaan itu substitusi dan komplementer. Oke, sekarang dampak positif ekonomi global. Untuk saat seperti ini, lebih banyak positifnya atau negatifnya? Menurut kalian? Negatif ya? Sudah pasti negatif ya. Sekarang gimana kita mau mengukur kemakmuran suatu negara? Ekonominya aja lagi morat-marit saat seperti ini, ya. Ini kaitkan dengan masalah topik kita, pandemik. Nah, ini kan kelompok menyajikan dampak positif. Kemudian meningkatkan produksi global. Apakah semua negara sekarang lagi berlomba-lomba untuk memproduksi? Saya kira enggak ya. Mereka lagi berlomba-lomba untuk mencoba ketahanan pangan ya. Gimana masyarakatnya bisa makan. Nah, itu. Itu kalau secara normalnya seperti itu. Tapi kalau di dalam kondisi saat seperti ini, saya kira kita belum bisa mengatakan bisa meningkat produksi global. Kemudian luasnya pasar produk domestik, memperoleh lebih banyak modal, menyediakan dana tambahan ini salah satu ininya ya, cara-cara dampak positifnya. Oke, sekarang kita coba ngebahas di sini. Dampak negatif. Dampak negatif ekonomi global selama pandemik. Kalian belajar ekonomi nih, ya kemarin kita belajar yang namanya permintaan dan penawaran barang. Kemudian kalian belajar bagaimana mencapai titik equilibrium. Terus ekonomi makro, ya, ekonomi mikro. Nah ini. Di sini kalian mencatat 3 hal, menghambat pertumbuhan di sektor industri, pembayaran menjadi buruk, sektor keuangan semakin tidak stabil. Ya. Oke, jadi ini memang betul dampak-dampak negatif ekonomi global kita ya. Sektor keuangan yang paling terasa sekali ya. Oke, rekan-rekan. Saya kira cukup sampai di sini aja ya presentasinya ya. Ini jaringan kita juga nggak stabil. Jadi yang penting kalian sudah menguasai materinya, PPT-nya sudah dibikin, makalahnya sudah dibikin. Tetap jaga kesehatan ya buat kita. Nanti sampai waktunya kita akan ketemu lagi di... Belum ada kabar ya untuk bisa masuk, karena dari kementerian juga belum memberikan kabar ini. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. cukup sampai di sini. Terima kasih untuk
presentasinya. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Baik.